Nah saya tuh bantuin bawa batanya gitu, yang bata merah. Oh, yang masih pakai kecil ini nih, masih apa kecil. tuh namanya? Kita bawa satu-satu karena masih kecil kan, nggak kuat. Nah kita dapat upah dari situ. Atau misalnya ngambil pasir di sungai. Nah kita jual ke orang-orang. Jadi bangunan itu udah akrab banget saya dari kecil. Pasir Jadi itu alami dari sungai. ada pasir sungai kan biasanya, terus ada pasir galian juga. Nah di kampung saya itu ada sungai gitu. Jadi Nah dari kita anak-anak sambil mandi, ngambil kita dari ngambil situ. ngumpulin, terus ada pengepulnya gitu. Oh, saya baru tahu loh. Iya. Berarti alami sekali ya, Heeh. langsung oke. Nah makanya di bangunan itu emang udah akrab gitu. Makanya dengan 3 roda juga saya udah akrab banget Oh, dari ini. dulu. Iya. Nah, Saya tuh kenal ini. 3 roda waktu rodanya masih 2 loh. Enggak gitu Enggak kontennya ya. Emang begitu lahir udah langsung 3 roda ya. Iya udah 3 roda. Oke, berarti Nukang udah lama, akrab dengan dunia pertukangan juga sudah lama. Dan pada akhirnya mungkin kok bisa sampai jadi komedian ya, berarti stand up komedi ya kan? Triggernya atau alasan utamanya apa gitu loh? Alasan mungkin ada sedikit cita-cita untuk, saya kan suka nulis tuh. Jadi saya dulu juga waktu SMA gitu suka nulis-nulis cerita, nulis-nulis apapun. Jadi pas ngedenger ada stand up comedy yang mana basicnya itu kan nulis sebenarnya stand up comedy itu. Nulis cuman dibecandain. Nah, saya pas begitu ngeliat di TV kayaknya saya bisa deh nulis cerita itu. Nah, tinggal masalahnya kalau kita sudah punya cerita, tinggal gimana nih public speakingnya. Nah, baru belajar di komunitas itu. Oh, bukan karena kan ada nih orang yang gue pengen terkenal, gue pengen, atau memang mungkin ya karena saya lucu gitu ya. Kali ini memang pengennya jadi penulis berarti ya, suka nulis ya. Rasa kalau pengen terkenal mungkin semua orang juga pengen, cuman kadarnya itu loh yang berbeda mungkin. Tapi gitu. gimana perasaannya dari tukang bangunan terus udah jadi terkenal gitu ya kan, dikenal orang gitu? Sekaget juga sih sebenarnya, kaget. Perlakuan orang juga, perlakuan orang kalau kita masih bangunannya, siapa sih lu kayak gitu kan. Ya yang anehnya sebenarnya kerja saya tuh dari dulu sampai sekarang nggak jauh-jauh di proyek sih sebenarnya. Iya kan? Kalau dulu proyek Dulu ya di bangunan, kerja itu bangunan. Sekarang saya sering ke proyek juga untuk konten gitu. Oh berarti sekarang tuh punya konten pribadi juga bikin ya. konten terus sama 3 roda gitu kan, nggak jauh-jauh di Iya. proyek Ini juga. kalau nggak salah jadi maskot atau ikonnya ya. Ya Nah nggak itu sih? saya alhamdulillah ditunjuk jadi Master Ali generasi ketiga, dan katanya Tepuk selamanya. tangan dulu. Kok bisa jadi Master Ali tuh? Tahun kemarin Ada nih audisi kayaknya. juga. Enggak dong, Saya nggak dengar, kalau saya dengar saya Enggak ikutan dong. tuh ya kan. Gimana Ya alhamdulillah ditunjuk sama 3 roda sih. luar tahun biasa kemarin, ya. Rezekinya nempel terus ya, Iya. semuanya lancar Makanya ya. terima kasih 3 roda. Ini boleh teriak 3 roda gak sih saya? Boleh dong, ya kan, 3 roda gitu ya. Ya, gitu. Oke, nah dari tukang kendala-kendalanya tadi juga selain cuaca, nggak dibayar sama mandornya, ya kan berarti susah senengnya banyak sekali ya. Iya. Terus udah gitu beranjak menjadi komedian. Terus udah gitu konten-konten juga. Konten Nah bikin. kira-kira planning ke depan ini apa ya? Rencana mungkin saya tetap stand up. Saya tetap, kan biasanya kalau Vomika lebih ke kita bikin show sendiri gitu, atau bikin konten-konten terus di dunia entertainment sih. Iya, Oh gitu ya. rencana. Tapi ada nggak sih maksudnya mungkin berkunjung ke teman-teman yang dulu, terus ngasih semangat, ngasih support, inspirasi apa gitu secara pribadi sama mereka gitu, ada juga atau Karena sering juga sih saya masih Sering ketemu ke ya, Mas, ya? teman-teman yang lain, cuman lebih ke bukan bareng kerja tapi diajakin bikin konten aja. dan mereka pada dan akhirnya mereka mau belajar seneng, juga ya. Oke, luar biasa ya teman Sopo. Gimana, seneng gak sih kita kedatangan Kang Didi Sunardi ini ya dari Bandung jauh-jauh. Dan beliau ini membagikan kisah hidupnya yang sangat luar biasa, menginspirasi kita semuanya. Dan kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman kokoh yang mungkin lagi menyaksikan kita ini loh? Buat teman-teman tukang nih, terutama yang di proyek yang lagi meniti karir, kalau misalnya ada cita-cita dalam hati yang mungkin kayaknya saya bisa deh, coba aja lakukan dulu. Coba aja dulu, masalah gagal dan tidaknya itu bukan urusan kita, yang penting kita maksimal aja bekerja. Karena kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kekuatan kita tuh sampai mana sebelum dicoba gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba apapun, jangan takut, jangan malu, jangan minder. Karena zaman sekarang
semuanya bisa bisa melakukan apapun sih. Kalau dulu kan misalnya jadi kuli ya udah jadi tukang bangunan aja gitu, mau ngapain kita. Nah sekarang tukang bangunan bisa dibikin konten kan gitu. Jadi semua bakat yang kita punya yang mungkin terpendam bisa disalurkan di situ sih. Karena banyak juga sih sebenarnya menurut saya tukang bangunan yang ini kayaknya lucu, ada yang misalnya ngomongnya itu jago, banyak loh yang kayak gitu. Cuman mereka nggak tahu nih, harusnya Harus mereka tuh bisa diarahin dimanfaatkan. gitu ya. Mungkin nggak ada yang ngarahin kali Ya ya kan. karena